temanya melanjutkan sing sadèrèngé Ramadan ya, yaitu berkaitan hal-hal yang mendatangkan cintanya Allah. Ya, kemarin menginjak yang ke-9, sekarang masuk ke yang ke-10. Hal-hal yang mendatangkan cinta Allah yaitu menjauhi segala sebab-sebab yang dapat menghalang-halangi kita antara diri kita dengan Allah. Tentunya dengan harapan muga-muga kula lan panjenengan selalu senantiasa mendapatkan kecintaan Allah. Dan ini yang memang seharusnya kita cari bagi setiap hamba di dalam setiap detik jantung dan nafas kita. Oleh karena itu beliaunya Allahyarham Kiai Syahrir Kiai Fakih dulu pernah mengatakan bahwa kalau nanti disampaikan, nah, diusahakan kita setiap saat itu menghitung nafas kita. Artinya nafas niki itu dihitung jumlah nominalnya, tetapi yang dimaksud adalah menghitung nafas itu, nafas kita itu sambung lan pedoti nang Allah itu lebih dominan kemana nih, dengan harapan agar kita ini selalu senantiasa mendapatkan kecintaan Allah ya. Dan ini memang seharusnya bagi setiap mukmin yang dicari itu tidak lain adalah kecintaan kita kepada Allah ya, mencintai dan dicintai. Ini adalah sesuatu anugerah yang tak terhingga. Oleh karena itu tentunya apa sekiranya penghalang atau hambatan-hambatan sehingga kita itu tidak bisa mendapatkan kecintaan Allah atau tidak bisa mendapatkan lazatnya keimanan ya. Tidak bisa mendapatkan lazatnya keimanan, itu diantaranya karena kebodohan kita. Nah, orang bodoh ini tidak boleh tidak boleh kita manut. Jadi wong Madura nara bunten ya. Mboten oleh. Kebodohan ini harus diperangi. Yang dimaksud penghalang keimanan itu diantaranya orang yang bodoh dan tidak mau belajar ya. Tidak mau belajar. Bahkan kadang-kadang diarahkan kepada sesuatu keilmuan pun dia menolak ya. Dan ini diterangkan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 39. Bal kadzabu bima lam yuhitu bi ilmihi. Bahkan yang sebenarnya mereka mendustakan apa yang mereka belum mengetahuinya ya. Walamma ya'tihim ta'wiluhu kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim ya. Mereka itu mendustakan apa yang mereka belum mengetahui dengan sempurna, padahal belum datang kepada mereka tentang penjelasannya. Fandur kaifa kana akibatuz zalimin ya. Inilah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan nabi atau rasulnya, maka perhatikan bagaimana akibat orang-orang yang zalim ya. Jadi ringkasnya kebodohan ini harus diperangi dengan cara kita harus selalu belajar. Dan ingat bahwa berkaitan tentang kemahasucian Allah ini tidak bisa kita berhenti atau kita merasa nyampe atau kita merasa sudah mengetahui. Tidak boleh. Karena masalah kemahasucian Allah itu sampai kapanpun tidak bisa disentuh dengan akal manusia ya. Kalau istilah para arifin itu memberikan gambaran bahrun bila sahil, lautan yang tiada bertepi.
Artinya tidak ada batas. Ya. Kalau toh kita mendapatkan ilmu tentang kemahasucian Allah, ibarat setetes air yang ada di lautan, tidak ada apa-apanya. Ya. Sehingga siapapun mereka, kata dia ahli alim dalam bidang ilmu gaib, masalah kitab dan lain-lain, tapi tentang kemahasucian Allah ini tidak boleh berhenti. Sehingga penghalang seseorang untuk menemukan lazatnya keimanan itu adalah karena kebodohan dan tidak mau belajar. Padahal mereka ini sebetulnya memang karena bodoh ini karena sebab tidak perlu. Quran surat Al-An'am itu diterangkan, walakin aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan mereka itu memang tidak mengetahui, atau kebanyakan mereka itu karena kebodohannya, sehingga mereka itu menolak ya, karena kebodohan. Makanya ilmu itu penting, tapi tidak boleh kita mengarani jarene istilahnya wong sakniki diambil rata, tidak boleh. Sebab kalau ilmu diambil rata, ini bagi orang yang bodoh itu akan menjadi fitnah malah. Jadi kita harus mengukur sesuai kadar kemampuan mereka ya. Kadar kemampuan mereka. Terus dawune Imam At-Tusuri itu menegaskan lil alimi salasatun. Ilmu itu terbagi dari 3 bagian ya. Yang pertama, ulumi alimi zahir yabdiluhu li ahli zahir. Yang pertama itu adalah ilmu zahir yang sepantasnya disampaikan kepada khalayak umum ya. Yang dimaksud dawuhe Kanjeng Nabi, ballighu anni walau ayah. Yang kedua adalah wa allimu batin la yanbaghi idharuhu illa li ahlihi. Yang kedua adalah ada ilmu batin yang tidak seharusnya, sekali lagi, ilmu batin itu tidak seharusnya disampaikan secara luas kecuali kepada ahlinya, yaitu orang-orang yang memang kategori klasifikasi dia mumpuni tentang ilmu kebatinan ya. Nah, saniki mboten enten sekat itu, apalagi di internet. Kiai-kiai ndak tahu wallahu alam dia punya dalil apa, yang jelas ilmu-ilmu sing nun sewu yang seharusnya disimpan niki dibuka terang-terangan di internet itu. Ya, kadang-kadang ilmu itu sebetulnya seharusnya ada ilmu khususia yang harusnya itu harus bentuk bayatan atau harus bentuk sumpah, di mana sumpah itu adalah menyelamatkan mereka sebetulnya. Sani mboten terang-terangan. Ya. Gus-gus siapa itu ada yang seperti itu. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Tapi lek saya pribadi hadis binima kula cek teman ngugemi sing didhawaken Allah yarham Abah kula nggih menyampaikan itu, beliau selalu menyampaikan dari Mbah Yai Sarif dan sampai menginggil. Nah, ini untuk menyelamatkan sebetulnya. Kenapa? Niku wau pun kula sampaikan. Karena ketika seseorang untuk pemahaman tentang ilmu batin ini bukan untuk menyadarkan mereka, justru akan nun sewu menjerumuskan, bahkan menjadi fitnah. Wonten dawuh liya niku, inna la'aktumu min ilmi jawahira. Ya. Inna la'aktumu setuhune ingsun iku yakti nyimpen ingsun min ilmi jawahira, saking ilmu ingsun ing sucone galihe atine ilmu.
permatanya ilmu itu. Nyimpen itu kaila yarul haqqal, supaya ora weruh ing barang kang hak, dzu jahli fayaftatina, sapa wong kang bodho moko mitnah sapa wong bodho ing ingsun. Jadi tujuan utamanya bukan untuk menyimpan ilmu itu karena kebahilan ilmu, sama sekali tidak. Sungguh aku akan menyimpan rapat-rapat sucane ilmu, permatanya ilmu, agar mereka tidak dilihat orang yang bodoh, yang mereka akan menyebabkan fitnah bagi kita. Jadi tidak heran di akhir zaman ini napa terjadinya fitnah di mana-mana. Kenapa? Gini ku mau. Di antara salah satunya karena mereka tidak bisa menyimpan yang seharusnya disimpan. Main cul-culan kabeh, fitnah. Terutama orang yang bodoh gak bisa menangkap nih, Pak. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beliau pernah bersabda, la taqulul hikmata ila ghairi ahlihi, jangan kamu katakan ilmu hikmah itu kepada bukan ahlinya. Paham ya? Ini dawuh Kanjeng Nabi, la taqulul hikmata illa ghairi ahlihi, jangan kamu katakan ilmu atau ojo kon sebar-sebarno ilmu hikmah itu kepada bukan ahlinya. Wa kunta zalimun, maka zalim engkau, maka zalim dirimu yang bercerita itu. Zalim apa maneh di internet niku sing maca kadang wis gak ngerti apa-apa, wong awam syariate nol potul ndak ngerti, ngomong-ngomong moro hakikat, apa maneh digeder bab urusan sirri blak-blakan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Nun sewu kula pesen jenengan karena saya tetap jejeki niki bukan karena menakut-nakuti, cuma kula pesen ojo niru-niru, ojo niru-niru. Bahliane kita itu bukan kepingin dilem oleh alim, tidak sama sekali. Babah wong ngarani bodoh, ngarani gendeng, bukan itu nilai kita di hadapan Allah. Coro aturan ilmu itu harus dipakai. Bahasanya adabiyah, adab akhlak itu harus dipakai. Benar iso sembarangan. Wala turaddu illa ahli, wala turaddu illa ahliha, dan jangan kau cegah kepada ahlinya. Kalau memang ahlinya ojo disimpen, terangno. Nah niki duduk boleh medit eman pilih-pilih boten. Kalau memang ahlinya silakan itu. Wa kunta zalimun ala kulliha. Justru kalau kita menyimpan kepada orang-orang yang memang dia berhak menerima ahli ilmu hikmah itu, maka kalau kita menyimpan maka zalim engkau akan mereka itu. Sampeyan yo kena zalim. Zalim itu artinya tidak bisa menempatkan pada tempatnya. Orang yang seharusnya menerima kok sampeyan mboten diparingaken, itu zalim. Makanya momen untuk tahu apa pengawasan ngajeng, monggo ada momen kesempatan bertanya, tapi nanti kula sadèrèngé niku akan memberikan satu rambu-rambu batasan. Bukan pertanyaan kita melarang haram, ada pertanyaan yang harus diatur, tidak. Wong takon niku kudu ana adabiyah, ada akhlaknya, Pak. Ana wong takon iki sekedar cuma mancing-mancing supaya digeder ilmune, ono ngeduk-ngeduk memang sapiro ilmune wong niki. Hal-hal yang semacam itu jenengan tidak akan mendapatkan apa-apa, justru kita akan mendapatkan dosa besar. Haram itu, haram segala.
Jadi orang bertanya itu tujuannya adalah karena ketidaktahuan prinsipnya itu. Nah, niki sebagai landasan. Kanjeng Nabi piyambakipun dawuh. Jadi tidak semua orang itu harus diberikan ono terap-terapane, apa maneh ilmu batin itu. Niku Imam At-Tusuri itu sudah memberikan planning seperti itu, bukan tidak punya dasar. Niku merujuk dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi wa ilmu batin la yanbaghi idharuhu illa li ahli. Sedangkan ilmu batin itu memang tidak seharusnya disampaikan secara luas, secara umum, kecuali kepada ahlinya, orang-orang yang dikategorikan kalangan ilmu batin itu sendiri. Jadi masih takon di kudu ono rambu-rambune. Silakan jenengan misalnya nanti bertanya, tapi dengan aturan mungkin ditulis supaya cara wong tertib administrasi. Ya. Mboten sakniki wong kene pidato kono takon semrawut, kaya ibaratnya sawur manuk nih mboten karuan. Nanti dikoordinir oleh panitia sapa mbok masya atau sapa monggo. Kenapa? Karena apabila ada satu pertanyaan kemudian jawab semua pertanyaan yang tidak diukur dengan kemampuan akal yang mempertanyakan itu, justru akan membingungkan, Mbak. Itu persoalan yang sangat prinsip. Misalnya kaya arek cilik takon, ya apa prosesi kejadian di saat kula lahir niki ya napa? Apa diceritakno? Sing nyeritakno ya bapak sing gendeng ngoten sewu. Nah, itu harus diceritakno tapi tidak dengan transparan kalau istilah saniki. Nah, beda ketika orang yang bertanya itu orang yang sudah mumpuni, wis balik, wis dewasa, apalagi sudah punya suami istri. Nah, itu diceritakno ndak masalah karena prosedurnya harus nyata. Jadi semua jawaban pertanyaan itu harus diukur dengan kemampuan akal yang memberikan pertanyaan agar supaya tidak membingungkan. Masya Allah. Wujud Gusti Allah gak iso diterangno. Niku sajane wujud Allah itu bainahu wa bainallah niku. Lho ngene niku sakniki digedhe internet tuh, Masya Allah. Digedhe. Tapi mereka urusan mereka, tanggung jawab mereka. Tapi kula pesen cuma setunggal niku wae, ojo melok-melok, ojo tiron-tiron niku. Baban wis ndak ngurus. Sajane nun sewu lek cara ngrasakno rasa. Apa gini ndak ngerti, yo nemen ngerti ini, tapi enggak bukan itu tujuannya. Apa kati-kati nyaingi ta? Ndak perlu nyaingi. Uang ilokno pun kita nggak perlu kita tanggapi, nggak perlu kita tanggapi. Sehingga di dalam kitab kitab Aqaidul Khamsin yang jenengan sebagai panduan dasar kita untuk memahami tauhid itu, niku wonten klasifikasi. Ono ilmu syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, dan itu diklasifikasikan kalau dihubungkan dengan ilmu. Ifsya'ul ilmi syari'atun wajibun. Jadi ifsya'ul ilmu, geder ilmu syariat ya. Ifsya'ul ilmi syari'atun wajib. Geder ilmu syariat ini hukumnya sesuai dengan hadis Nabi, ballighu anni walau ayat. Kon iso satu ayat, iso maca bismillah, murui anakmu sing enggak ngerti apa-apa, wajib nih aja dipek dhewe. Masih iso bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngeder ilmu syariat hukumnya wajib. Ngerti sampean hukum-hukum tentang arkanus shalah, tentang masalah arkanul hajj, hukum-hukum atau rukun-rukun haji,
Bagaimana tentang syariatnya haji? Wajib disampaikan. Tapi gak usah pidato sanggon-nggon. Wayahe pidato ya pidato. Wayahe bab haji ya bab haji. Lah ngono aturane, Pak. Ya. Itu wajib. Tidak boleh disimpan. Ilmu tak mek dhewe ndak oleh. Yang kedua, wa kitmanul ilmi tariqati laknatullah. Nyimpen ilmu tarekoh niku laknat saja. Jadi tarekoh itu harus disebarkan. Karena klasifikasi banyak manusia atau wong Islam niki rone niku muter-muter syariat tok. Tarekoh diakankan bukan tuntunan Nabi. Kalau tarekoh Nasyabandiyah, tarekoh Syatoriyah, tarekoh Rifaiyah, tarekoh Qadiriyah, dianggap wis yang penting sembahyang syariat wis wis. Ngono dalil ini. Mboten, semua itu harus ada tingkatannya. Bahkan ilmu papat ini sesuatu tidak bisa terpisah antara satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah wa kitmanul ilmi haqiqati wajibun. Nyimpen ilmu hakikat ini hukumnya wajib. Ya. Jadi ada klasifikasi. Kelas hakikat. Nah, jadi sanad tentang ketauhidan, sanad tentang ilmu tasyawuf itu rujukannya nang Sayyidina Ali. Sayyidina Ali. Nah, Sayyidina Ali nanti dipanggil kali Kanjeng Nabi. Begitu dipanggil, setelah dia keluar, sahabat-sahabat lain itu ngantri takon bocorane. Apa sing didhawuhna Kanjeng Nabi? Apa itu? Itu pernah begitu. Ya Allah. Apa jare ini kan Sayyidina Ali? Umpama niki tak critakno apa anane. Mungkin sampean bakal beli aku. Loh, jadi enggak menjawab kronologisnya, tapi menjawab dampak dari seandainya saya bercerita itu. Dampaknya bagaimana? Umpama tak cerita no apa anane, aku sampean beli. Alhamdulillah tidak. Niki yang harus kita hati-hati. Ya, muga-muga tetap kula dikai dijogo, dikai istiqomah. Ya. Kula panjenengan sedaya muga diberi taufik hidayah Allah. Ya.